Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai nasab dan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum masuk pada bagian ini, kita terlebih dahulu akan membahas tentang urgensi sirah nabawiyah. Urgensi sirah nabawiyah ataupun pentingnya sirah nabawiyah. Sirah atau dalam bahasa Indonesia sejarah merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Artinya sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup Rasulullah yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kenapa menjadi penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengingat kembali tentang fitrah kita sebagai manusia. Baiklah, fitrah pertama kita sebagai manusia adalah mengakui keberadaan Sang Pencipta. Segala keteraturan yang terjadi di alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka semua manusia percaya bahwa ada yang mengaturnya dan bahwa ada yang menciptakannya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Ya, ini adalah sebuah ayat yang menjelaskan bahwa kita semua sebagai manusia telah bersaksi bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Fitrah manusia yang kedua, ini adalah konsekuensi dari mengakui keberadaan Sang Pencipta, yaitu menyembah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang ketiga, fitrah manusia adalah kita semua sebagai manusia ingin hidup yang teratur dari awal kelahiran sampai kembali lagi kepada Sang Pemilik. Ketiga hal ini tidak akan kita peroleh dengan sendirinya. Kita butuh yang namanya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah kita untuk menyampaikan risalah sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus supaya kita mengenal lebih dekat Sang Pencipta, mengetahui apa sebenarnya tujuan diciptakannya manusia di dunia ini, dan juga sebagai panduan kehidupan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan dari bangun tidur hingga bangun tidur lagi bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan masuk pada bagian nasab dan keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dalam kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah, Abdul Muttalib, dan Hashim. Beberapa gambar dalam video ini berkaitan dengan 3 nama dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, Hashim. Hashim adalah kakek buyut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya adalah Amru. Hashim merupakan julukan karena beliau adalah orang pertama yang memberikan rembukan roti kepada orang yang menunaikan haji di Mekah. Beliau juga adalah orang pertama yang membuka jalur perjalanan dagang 2 kali dalam setahun bagi orang-orang Quraisy, yaitu sekali pada musim dingin dan sekali pada musim kemarau. Di antara momen kehidupannya, dia pernah pergi ke Syam untuk berdagang. Setibanya di Madinah,
Dia menikahi Salma binti Amru dari Bani Adi bin An-Najjar dan menetap di sana bersama istrinya. Lalu dia melanjutkan perjalanan ke Syam, sementara istrinya tetap bersama keluarganya yang pada saat itu sedang mengandung anaknya, Abdul Muthalib. Namun Hashim meninggal dunia setelah menginjakkan kaki di Palestina, sementara Salma melahirkan Abdul Muthalib pada tahun 497 Masehi dengan nama Syaibah karena ada rambut putih atau uban di kepalanya. Pengasuh Abdul Muthalib selanjutnya diserahkan kepada bapak Salma di Yathrib, sementara tak ada seorang pun dari keluarga Hashim, keluarga bapaknya di Mekah yang merasakan kehadiran Abdul Muthalib. Yang kedua, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin di tengah kaumnya yang dicintai dan diagungkan. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Baitul Haram semasa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zamzam dan peristiwa pasukan gajah. Untuk peristiwa penggalian sumur Zamzam, awal mulanya Abdul Muthalib bermimpi disuruh menggali sumur Zamzam dan mencari tempatnya. Maka Abdul Muthalib pun melaksanakan perintah dalam mimpi itu, dan benar beliau menemukan kembali sumur Zamzam. Setelah itu, beliau menangani urusan air minum dari Zamzam bagi orang-orang yang menunaikan haji. Untuk peristiwa pasukan gajah, pada awalnya Abraha As-Sobah Al-Habsi, gubernur yang berkuasa di Yaman dari Najasyi, membangun sebuah gereja yang sangat besar di San'a karena dia melihat bangsa Arab yang melaksanakan haji di Ka'bah. Dengan adanya gereja yang sangat besar itu, dia menginginkan untuk mengalihkan pusat kegiatan haji di sana. Ada seseorang dari Bani Kinanah mendengar niat Abraha ini, maka selagi tengah malam, dia masuk ke dalam gereja dan melumurkan kotoran ke pusat kiblatnya. Tentu saja Abraha amat murka setelah mengetahui hal ini. Dengan membawa segelar pasukan yang jumlahnya mencapai 60.000 prajurit, ditambah 13 ekor gajah, dia menuju Ka'bah untuk menghancurkannya. Setibanya di Wadi Muhassir, yaitu antara Musdalifah dan Mina, tiba-tiba gajahnya tidak mau bangkit lagi mendekati Ka'bah. Setiap kali gajah-gajah ini dialihkan ke arah yang berlawanan dengan arah Ka'bah, gajah itu mau berdiri dan hendak lari. Namun jika dialihkan ke arah Ka'bah lagi, maka mereka pun terdiam, tidak mau berjalan. Tatkala keadaan mereka seperti itulah Allah mengirimkan burung-burung ababil di atas mereka, lalu menjatuhkan batu-batu dari tanah yang panas, sehingga mereka tak ubahnya daun-daun yang dimakan ulat. Akhirnya mereka serabutan melarikan diri, sebagian menabrak sebagian yang lain, hingga banyak yang jatuh terinjak-injak dan mereka mati berserakan. Abraha berhasil kabur, namun Allah mengirim penyakit kepadanya. Setibanya di San'a, dia tidak ubahnya anak burung, dadanya terbelah hingga terlihat jantungnya, lalu dia pun mati. Sementara itu, orang-orang Quraisy berpencar-pencar menjadi beberapa kelompok dan mengungsi ke atas gunung karena takut terhadap pasukan Abraha. Setelah pasukan Abraha mengalami kejadian seperti itu, mereka pun kembali ke rumah dalam keadaan selamat dan aman. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram sebelum kelahiran Nabi SAW. Ketiga adalah Abdullah. Abdullah adalah ayah Rasulullah SAW. Beliau merupakan anak Abdul Muthalib yang paling dicintainya. Dalam peristiwa undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muthalib, nama Abdullah adalah yang keluar dalam proses pengundian tersebut. Maka Abdul Muthalib menuntun Abdullah sambil membawa parang berjalan menuju Ka'bah untuk menyembelih anaknya itu. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama paman-pamannya dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Thalib. Lalu Abdul Muthalib bertanya kebingungan, kalau begitu apa yang harus dilakukan sehubungan nazarku ini? Mereka mengusulkan untuk menemui seorang dukun perempuan. Sesampainya di tempat dukun itu, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Jika yang keluar nama Abdullah, maka dia harus menambah lagi dengan 10 ekor unta. Setiap kali diadakan undian, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, hingga jumlahnya mencapai 100 ekor unta. Baru setelah itu undian yang keluar adalah nama unta. Maka unta-unta itu pun disembelih sebagai pengganti Abdullah. Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab
yang saat itu Aminah dianggap wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhroh. Abdullah hidup bersamanya di Mekah. Tak lama kemudian, Abdullah pergi ke Syam untuk berdagang, lalu bergabung dengan kafilah Quraisy. Lalu dia singgah di Madinah dalam keadaan sakit dan meninggal di sana, kemudian dikuburkan di Darun Nabirah Al-Ja'di. Saat itu umurnya 25 tahun. Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Warisan yang ditinggalkan Abdullah berupa 5 ekor unta, sekumpulan domba, pembantu wanita Habsyi yang namanya Barokah dan berjuluk Ummu Aiman. Dialah yang mengasuh Rasulullah SAW. Tugas kita belajar menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam menjalani kehidupan. Belajar sejarah menjadikan kita hidup lebih lama dibandingkan usia kita sebenarnya, karena kita tahu banyak hal bahkan sebelum kita lahir. Barakallahu fikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.